Ko ini naran Sakarias Paun. Sakarias Paun, ko amak ni naran Gabriel Sabon Paun. Yang silo tanah ni ata kenal naran Menteri Sabon. Yang tugas lali puskesmas Badan ni. Amel yang sekarang Desa Gaya Baru ini dikenal dengan nama Nimun Danibau. Nimun Danibau. Ada Danibau, ada Nimun Danibau. Dulu satu, tapi setelah pemekaran ada Desa Nimun Danibau dan ada Desa Danibau. Saya selama 34 tahun bekerja, 1 tahun itu tugasnya di Kabupaten Timur Tengah Utara dan 13 tahun itu tugas di Lembata. Di Lembata itu tugas saya terakhir, dan beberapa jabatan birokrasi yang pernah saya pimpin, ya pernah saya menjadi kepala dinas sosial, pernah menjadi kepala badan kepegawaian daerah di Lembata, pernah menjadi kepala dinas catatan sipil, dan yang terakhir paling lama itu pernah menjadi kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Dan karya terakhir, rintisan karya terakhir itu adalah membangun stadion Gelora 99 di Kabupaten Lembata yang baru-baru ini dilaksanakan ETMC di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tuan rumahnya itu di Lembata. Bendera kita yang terima di Melaka, tapi bolanya main di adik kandung kita, yaitu di tanah Lomblen atau tanah Lembata. Bupati itu sebenarnya itu tidak susah, apalagi kami ini puluhan tahun bekerja mendampingi bupati, pengalaman cukup untuk di birokrasi pemerintahan, tidak belajar lagi. Itu ibaratnya kalau kita belajar berpemerintahan sama sedang kita ajar ikan untuk berenang. Karena apa? 34 tahun bekerja di pemerintahan, masa kau masih belajar lagi? Tidak pakai coba-coba. Itu kalau begitu Tuhan dan Laut Tanah merestui, pasti kami bisa bekerja optimal. Apalagi hanya seorang wakil bupati kan. Yang penting bisa mendampingi bupati untuk memperkuat tim pemerintahan kita. Banyak sekali hal-hal yang melatar belakangi ekonomi kita itu, tidak ada lain selain memperbaiki sektor pertanian yang menjadi ujung tombak. Karena apa? Karena kita di Flores Timur ini lebih dari 75% itu masyarakat kita bertani. Bagaimana kalau sektor pertanian kita tidak menjadi perhatian utama? Bagaimana masyarakat kita mau sejahtera? Kalau petani saja masih pergi beli jagung di pasar, masih beli ubi kayu di pasar, itu bagaimana itu? Bupati Lembata Eliasir Yenci Sunur mengajak kami beberapa pimpinan studi banding ke Kabupaten Dompu. Sampai di sana itu Bupati Dompu itu punya program itu, setiap petani itu harus tanam jagung 3 hektar dengan bantuan dari pemerintah. Bibitnya dengan segala bantuan itu akhirnya mendongkrak begitu besar hasil pertanian. Sampai-sampai overproduksi dan harga jagung sampai turun per kilo itu hanya 2.000 saja waktu itu. 2.000 saja. Akhirnya jalan keluar yang ditempuh pemerintah apa? Kerjasama dengan investor membangun pabrik makanan ternak. Baru keluarnya itu dalam bentuk pakan. Keluar dalam bentuk pakan, akhirnya begitu besar PAD. Dompu bilang, Pak Bupati Lembata, periode kedua ini saya tidak kampanye lagi. Saya percaya bahwa masyarakat saya sadar bahwa saya bisa merubah situasi ekonomi Dompu, maka saya pasti terpilih lagi. Dan ternyata tanpa kampanye dia terpilih periode kedua. Itu baru atadika. Benar tak Bapak Mam sekalian? Kita melangkah maju itu kita harus tahu bahwa tumpuan itu kita sudah kokohkan, kita sudah perkuat, sehingga masyarakat sudah menikmati kesejahteraan, baru kita angkat kepala. Kalau aku takut tidak angkat kepala, ini guna takut. Dan setelah saya melihat pertanian ini sebenarnya ujung tombak ini sebenarnya. Itu di dalamnya mungkin ada juga perkebunan, peternakan, perikanan, tetapi untuk kita yang bergelut di kebun ini, saya setelah pensiun itu saya coba, saya tanam ubi kayu itu 1 hektar saja ubi kayu, tapi dengan
teknologi yang agak bagus. Kemudian saya tanam pepaya California itu 150 pohon. Ini saya coba. Begitu pepaya itu berbuah, satu hari itu saya bisa panen pepaya masak itu 50 buah. Saya jual di tukang pepelele itu dengan satu buah 10.000, karena dia jual di pasar itu. Kalau pepaya California itu bisa 20 sampai 25.000. Saya dapat satu hari itu 500.000 gaji saya. Terus saya duduk merenung, ternyata jadi kepala dinas gaji lebih kecil kalau saya tanam pepaya. Jadi kita petani ini, uang kita ada di kebun sebenarnya. Uang kita ada di kebun. Sekarang tinggal kita mau atau tidak. Ada yang coba tanam lombok. Ada yang saya punya ubi kayu itu, pedagang dari pasar dia beli satu pohon 10.000. Tapi percayalah, 2 pohon ubi bisa satu karung besar. Yang kalau dia jual satu karung itu harganya 50.000. Jadi dia untung 30.000, saya 20.000 tanpa kerja, tanpa cabut lagi. Jadi kalau saya sudah kasih nomor telepon di pedagang ubi semua, kalau butuh ubi telepon saya. Jadi mereka ke kebun saya ke kebun. Cabut saja ini. Kalau isinya kurang saya tambah lagi pohonnya biar karungnya penuh. Dia dapat uang, saya dapat uang. Ternyata uang itu ada di kebun. Itu baru 2, pepaya dan ubi saja. Belum yang lain-lain. Jadi ada yang masih muda, kita nanti ya kita coba ya. Dan ada satu kelemahan kita, kenapa sektor pertanian ini tidak bisa mendongkrak perekonomian. Kita lihat saja PPL pertanian kita. Kita tidak bisa salahkan mereka, teman-teman PPL ini. Tapi PPL ini tidak diperkuat dengan pemegang kebijakan. Tidak menyiapkan anggaran untuk mereka, tidak bisa menyiapkan anggaran untuk meningkatkan mereka punya pengetahuan dan keterampilan, karena teknologi pertanian berkembang terus. Coba kita lihat balai-balai penyuluh pertanian yang ada di sekitar kita, penuh dengan hutan belukar. Padahal di situ harus ada demplok, ada tempat percontohan, sehingga penyuluh itu dia memberikan penyuluhan cara menanam seperti ini, pemupukan seperti ini. Dia harus bisa membuktikan di demplok itu, sehingga petani itu percaya, oh PPL ini omong, ternyata dia sudah buat contoh seperti ini dan hasilnya bagus. Ini balai penyuluhan semua hutan belukar. Saya tanya teman-teman PPL, kami mau buat apa? Kami tidak diberi apa-apa untuk akhirnya mereka hanya dengan sepeda motor dari kebun ke kebun untuk beri penyuluhan. Masyarakat kita hanya omong saja tanpa memberikan bukti. Hasilnya sedikit sekali, persentase keberhasilan sangat rendah. Jadi ke depan saya mudah-mudahan Tuhan dan Laut Tanah merestui saya dan Pak Lukman. Pak Lukman tidak bekerja sendiri, dan saya akan berusaha keras untuk bagaimana bersama Pak Lukman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara-cara seperti ini. Kita tidak bisa omong-omong yang melangit, tidak bisa. Kita omong apa yang bisa kita kerjakan. Kalau petani kita omong supaya petani ini berubah. Bukan kita, masyarakat kita sebagian besar petani, tapi kita omongnya yang hal-hal yang di luar mereka punya kerja. Kami punya paket dengan nama Laskar Ribu Ratu itu, pernyataan menyerahkan diri Lukman Sakarias untuk Ribu Ratu, menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Ribu Ratu. Semoga Tuhan dan Laut Tanah mendampingi kami dan merestui kami untuk menjadi pemimpin Flores Timur. Sekian dan terima kasih.